Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang ada di rumah nih. Kali ini kembali lagi di acara Pokari, podcastnya anak Indonesia. Tentunya bersama dengan saya, Bang Satya. Ya, ingat pakai ya kalau nggak dosa hukumnya. Tentunya di apa ya? Di hari ini ya kita nggak sendiri teman-teman. Sudah ada Mas Tegar dan tentunya Mas Feral. Halo Mas Tegar dan Mas Feral. Halo, Hey guys. Oke, jadi tenang nih teman-teman. Kita nggak sendiri. Kita akan ngobrol-ngobrol santai tentunya tentang PPKM yang diperpanjang nih teman-teman nih. Kira-kira pendapat mereka seperti apa ya? Biar lebih afdol karena di sini sudah ada Mas Tegar dan Mas Ferel. Siapa dulu nih yang mau kutanya ini? monggo Mas Ferel. Oke deh, aku mau tanya ke Mas Ferel dulu aja deh. Oke, menurut Mas Ferel nih, setelah tahu PPKM diperpanjang ya, dan turun ke level 3 nih, gimana nih tanggapannya sebagai seorang mahasiswa? Asik. Sepertinya apa ya? Ya rasanya tuh gara-gara PPKM diturunin ya levelnya ya. Itu udah kayak level level makan makanan pedes, cemilan pedes itu loh. Ada levelnya. Udah kayak Kan makroni ya, makroni ngehe ya. kesel aja gitu loh kalau misalnya emang PPKM diperpanjang terus ya kan. Toh banyak ngerugiin sektor-sektor juga. Iya sih, bener banget sih. Tapi ya mau gimana lagi ya Mas Ferel ya? Bener. Aduh, oke deh. Kalau dari Mas Ferel katanya kayak makanan ya, ada levelnya. Asik. Kalau dari Mas Tegar nih gimana nih pandangannya nih tentang PPKM yang diperpanjang? Saya kurang lebih setuju seperti yang Mas Ferel katakan kalau banyak sektor-sektor yang banyak dihentikan seperti sektor ekonomi, sektor-sektor misalnya pendidikan, seperti yang kita tahu bahwa kita sendiri bahkan berkuliah harus online dan bisa dikatakan bahwa kuliah online kan semakin lama semakin membosankan. Meski kita sebagai Iya. mahasiswa kan sedikit sedikit berpendapat sedikit lah. Nah, jadi ya, kurang lebih saya setuju dengan Thomas Farrell bahwa ya memang sangat-sangat mengecewakan bahwa PPKM semakin diperpanjang dan mohon sangat bahwa ada solusi untuk menanggulangi PPKM ini atau mungkin ada cara lain supaya sektor-sektor yang lain juga tetap terkendali. Kurang lebih seperti itu sih Mas Satya. Oke, kayaknya dari Mas Ferel dan Mas Tegar kayaknya senasib kali ya. Jawabannya sama, mirip. Itu Beda emang konteks doang. sama mahasiswa itu yang kesel ya sebenarnya. Kadang tuh kesel kenapa ini nggak dilakuin dari awal, karena jujur kalau aku ngelihat dari segi masyarakat ini tuh harusnya bisa dilakuin dari awal tuh loh pas PSBB. Jujur aku sebenarnya setuju dengan adanya PPKM yang bertahap ya, karena kan mungkin bikin dengan adanya bertahap itu jadinya lebih Hmm. orang tuh nggak langsung bludak peningkatan COVID-nya. Jadi ada dampak positifnya sih. Cuman kenapa itu harus dilakuin pas sekarang ini? Kenapa nggak dari dulu ini diterapin? Ya Iya, mungkin iya. jadi protesnya masyarakat sih itu sih menurutku ya. Oke Ya, nih, ya. Kak. Jadi kalau dari Mas Ferel nih bisa dibilang agak sedikit menyesal kenapa nggak dari dulu gitu ya. Kenapa baru sekarang kan begitu ya. Oke, Ya, kalau dari pendapatnya Mas Tegar nih, Ya, istilahnya keluh kesahnya sebagai mahasiswa gimana nih? Tadi kan Mas Ferel udah nih. Coba deh Mas Tegar sekarang gimana Mas? iya. Saya benar-benar kalau banyak sekali mahasiswa yang sangat-sangat banyak-banyak yang dirugikan, apalagi apalagi seperti yang kita benar seperti kata Kak Pak katakan bahwa kita nih memang Indonesia nih bisa dikatakan terlambat dalam menangani seperti hal yang sangat krusial seperti ini. Wah, benar-benar sungguh-sungguh sangat disayangkan. Seperti yang kita lihat bahwa negara-negara lain saja sudah melakukan penanganan tuh dengan cepat. Bahkan Cina saja yang awal dari virus corona tersebut sudah terkendali. Nah, jadi menurut saya sih keluh saya itu adalah bahwa kita sebagai banyak kan sektor yang harus banyak terhenti seperti gara-gara COVID ini. Nah, jadi sih mungkin sih dari pemerintah khususnya saya hanya berpesan bahwa monggo dipercepat penanggulangannya ini supaya semua sektor-sektor termasuk sektor pendidikan dalam perkuliahan atau persekolahan segera dimulai kembali. Kurang lebih seperti itu Mas Satya. Oke, kayaknya menarik juga ya. Tapi ada satu hal yang dari tadi Mas Ferel sama Mas Tegar nih banyak keluh kesahnya nih. Sebenarnya
kalau kita lihat tanggalan ini sebenarnya bisa dibilang banyak tanggal merahnya kali ya. Kayak kerasa Benar-benar. libur gitu ya. Tapi sebenarnya dari siapa dulu nih? Dari Mas Feral dulu aja deh. Ngerasa nyaman nggak sih dengan hadirnya kuliah online ini yang mungkin sudah hampir jalan setahun lebih kali? Dari Mas Feral dulu deh. Gimana? Mungkin menurutku ya emang udah saatnya juga sih. Kita juga emang harus beradaptasi kan. Nggak bisa selamanya kita mengeluh lah dengan adanya ini corona. Soalnya menurutku juga bener juga adanya sekolah ada kuliah online kayak gini tuh justru juga membantu sih. Kan kita juga bisa lebih mudah buat dapetin course kayak gini, buat dapetin bahkan course dari luar itu udah sangat possible banget kalau sekarang kalau Iya sih, bener misalnya banget sih itu. dengan ada online. Makanya itu jujur lebih membantu sih. Jadinya orang-orang sekarang kan jadi lebih tahu juga informasi-informasi kayak gitu. Tapi kalau misalnya Minus ditanya pengen lanjut atau enggak, milih offline atau online, Mas? Ayo, jujur ayo. udah terlanjur mager nih. Aduh. Kuliah nggak perlu mandi udah aman ya. Tapi tetap tetap itu sih tetap enak offline ya karena vibes-nya kan beda ya kan karena kita bisa ketemu langsung interaksi langsung itu lebih ada value-nya lah dibanding cuman kuliah kayak gini online doang. Oke, kalau menurut Mas Benar Feral banget. ada value-nya nih. Oke teman-teman, kita coba lihat dari pendapatnya Mas Tegar ya, apakah sama dengan Mas Feral? Ya. Kalau dari Mas Ya. Tegar, gimana nih perihal kuliah online? Pengen dilanjutkan atau sudah sampai sini aja deh? Cukup sampai di sini. Asik. Silakan Mas Aduh, Tegar. kalau saya sendiri sih ya mungkin lebih benar, mungkin offline tuh lebih kerasa benar-benar kuliahnya, vibes-nya benar seperti kata Kak Ferel, wah memang kuliah offline tuh memang lebih kerasa. Nah, jadi tuh bayangkan saja bahwa kalau kita tuh hanya menatap layar, itu tuh hanya interaksi pun juga jarang. Nah, menurut saya sih kuliah offline tuh harus segera diberlakukan lah. Jangan sampai mahasiswa angkatan kita ini hanya selama belajar ini hanya menatap layar. Wah, saya ingin segera kuliah offline ini diberlakukan. Ya, bener Oke, banget sih asik sih, menarik sih teman-teman. karena Kayaknya ini Mas Tegar sama Mas Feral ini pengalamannya luar biasa ya. Kayaknya termasuk mahasiswa yang niat ya ini ya. Niat juga ya. Tapi Iya, ada iya. pertanyaan menarik nih Mas. Ini ada salah satu pertanyaan dari netizen bahwasanya bilang nih ke Mas Feral dan ke Mas Tegar. Semisal ya, kita nggak tahu sampai kapan istilahnya pandemi ini selesai dan mungkin kita sampai lulus online nih. Apa yang mau kalian lakuin nih? Kayak aku persilahkan deh dari siapa dulu deh yang mau jawab deh. Boleh gantian deh. Hmm, Siapa dulu? berarti kurang lebih seperti solusi gitu ya Kak Satya ya. Bisa dibilang iya atau alias kita mau ngapain sih kalau misalnya kita sampai wisuda online terus gitu loh. Kalau dari Mas Tegar dulu aja, kayak Mas Tegar excited banget sih kayaknya. Biar Iya, Mas iya, Feral iya. mikir dulu ya. Kayaknya dia lagi Iya, buka iya. rumus. Oke, silakan Mas Tegar. Kalau dari saya sendiri sih hanya berpesan bahwa untuk teman-teman sekalian, termasuk saya sendiri sebagai mahasiswa, bahwa mungkin mungkin ini sudah saatnya kita beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju kan, Kak Satya. Nah, jadi Betul itu banget. memang mungkin mungkin sekarang inilah waktunya kita tuh untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin terbarukan, industri 5.0 yang akan segera diberlakukan. Nah, mungkin mungkin ini adalah suatu keberkahan tersendiri lah dari di baliknya musibah ini. Jadi itu sih yang perlu digarisbawahi Kak Satya. Oke, jadi ada hikmah setiap dari kejadian ya. Wih, itu Benar Kak. quote dari Mas Feral, Mas Feral, Mas Tegar nih. Oke, kayaknya Mas Feral udah mau siap-siap juga deh Mas Tegar. Coba ya kita tanya ke Mas Feral dulu deh. Oke, silakan Mas Feral. oke mungkin lebih ke saran aja lah ya soalnya kan jujur dengan adanya COVID ini orang juga lebih bisa self improvement. Oke, bener banget Soalnya sih itu. mereka lebih banyak waktu kan buat diri sendiri. Jadi ya sebenarnya buat lebih nyari kegiatan yang lebih berfaedah sih. Dan emang toh nggak ada salahnya kita mulai dulu, mulai workout lah, mulai bangun usaha lah, mulai apa. Karena kayak gini deh, kayak kuliah gini, kita harus mulai rajin, mulai apa. Itu sebenarnya nggak ada salahnya toh untuk buat diri sendiri kan. Jadi ya jangan jangan deh buat alasan dengan ada corona atau PPKM gini jadiin alasan itu udah basi sebenarnya ya.
Betul. Keren sih, jangan jadikan PPKM sebagai alasan atau tidak kita untuk berjuang ya. Gitu ya Mas Feral ya. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata perbincangan ini sebenarnya asik banget. Sebenarnya pengen dilanjutin lagi, tapi karena mungkin waktu dan kondisi belum memungkinkan teman-teman, kayaknya aku perlu mengambil benang merah ya dari Mas Feral dan Mas Tegar bahwasannya kegiatan PPKM diperpanjang ataupun tidak, kita harus siap dengan segala kondisi yang terjadi. Intinya, kita sebagai generasi muda harus berani bangkit dan terus berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Oke, sekali lagi, thank you buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan Pokari, podcastnya Anak Indonesia. Thank you banget yang buat sudah meluangkan waktunya, dan terutama Mas Feral dan Mas Tegar. Thank you sudah mau apa ya istilahnya menyelokan ya, nyelokan tuh apa? Meluangkan waktu di sela-sela Bukan. kesibukan ya. Bisnisnya Mas Feral ini juga sudah besar, apalagi Mas Tegar sudah jadi Pak Direktur ya katanya ya. Online kayak gini Ya, ya. Luar biasa, sekali lagi benar. terima kasih ya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman penonton ini, penonton Maya? Ada dari Mas Feral atau Mas Tegar? Mungkin mungkin saya ada sih, tetap mungkin untuk teman-teman di sana yang mendengarkan bahwa tetap semangat walaupun di kondisi yang sangat 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 benar-benar Ya sih. menyesahkan yang seperti ini. Iya, pasti. Oke. Kalau dari Mas Feral nih, buat teman-teman apa nih? Mumpung masih ada yang nonton nih. Semangat ya guys, karena PPKM bakal terus diperpanjang sampai tidak tahu kapan. Oke? Kita sedang berharap kepastian yang nggak tahu pastinya sampai kapan gitu ya Mas Feral ya. Gantungin gitu kan, digantungin gitu. Itu Aduh, curhat ya Mas Feral ya lebih tepatnya ya. Oke, thank you banget sekali lagi Mas Feral dan Mas Tegar. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen lihat episode selanjutnya kayak apa, silakan beri tulisan apa ya, masukan di kolom komentar. Kita akan tunggu dan kita akan bacakan apa the next video selanjutnya yang harus kita bertiga buat, tentunya di acara Pokari, podcastnya Anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Saya Satya Putra Arianto pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.